Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Suara saya bisa didengar ya, Ihsan? Bisa, Pak. Baik, ini suasananya lagi hujan ya. Mungkin ada yang apa namanya? Ya, datang di kampus tidak hujan. Baik, yang penting kita dalam kondisi sehat ya. Jadi bagi yang mengakses di rumah ya akan dipersiapkan. Hari ini kita bahas mengenai masih melanjutkan kemarin ya konten kreator. Nah, kita bahas mengenai content writing. Kemarin kita bahas mengenai apa sih kreator atau yang memproduksi konten. Konten macam-macam ya kontennya. Eh, ada teks ya basisnya teks, kemudian ada basisnya video ya basisnya podcast, ada yang suara gitu ya suara aja. Seringkali kita bermain di sana ya. Kadang-kadang kita juga dengerin radio online gitu ya, rekamannya yang tentu saja kita fokus pada konten itu ya, sehingga kita mau mendengarkan, mau baca ya, kita nggak buang-buang waktu gitu ya. Kemudian eh, ada caranya kita membuat konten tadi ya. Satunya misalnya kita bahas mengenai bagaimana menulis ya, menulis konten di media sosial terutama. Ada beberapa cara ya. Cara yang kita kenal adalah copywriting. Copywriting. Apa sih copywriting itu? Nanti kita bahas setelah kita bahas dulu tentang content writing. Kita ini mahasiswa ya, mahasiswa, orang yang terpelajar, orang yang berpendidikan gitu ya. Minimal pendidikan kita itu kelihatan gitu ya. Walaupun kita tidak menyebut ijazah kita itu sarjana, ya, ada ijazahnya, tapi dari cara kita menulis itu sudah terlihat bahwasanya yang bersangkutan itu berpendidikan sesuai dengan levelnya gitu ya. Memang sih kadang kita tidak bisa menilai sepintas dari itu, tapi ya tentu saja sesuai dengan konteks ya. Jadi ada konten dan konteks. Konteksnya apa dulu gitu ya, baru kita bisa menilai gitu ya. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami apa itu content writing. Content writing itu menulis konten. Ini yang biasa populer di media sosial ya, saat ini ya. Banyak sekali cara menulis. Cara menulis itu banyak banget. Tergantung dari tujuannya kemarin ya. Bagaimana menulis konten ya, membuat konten ini yang minimal itu beretika gitu ya. Iya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa aplikasi sosial media ini digunakan sesuai dengan tujuannya ya. Sesuai dengan tujuannya antara lain ada yang menjual barang, jual jasa, promosi, ya, cari pelanggan atau membangun hubungan. Dan tentu saja mengidentifikasi, meminta ide-ide ini yang terkait dengan riset ya riset. Artinya eh, aplikasi sosial media itu digunakan untuk senjata, apa itu senjata? Untuk bedil, apa itu bedil? Ya, senjata yang digunakan untuk meningkatkan pendapatan, walaupun tidak secara langsung atau intangible gitu ya. Pendapatannya didapat setelah mendapatkan popularitas, misalnya begitu ya. Setelah mendapatkan keterkenalan, popularitas ya keterkenalan gitu ya.
dapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat, misalnya kepuasan tentang informasi gitu ya. Sering ya kita lihat kalau kita bisa menjual gitu ya, apa manfaat yang diperoleh oleh follower ya, pengguna media sosial adalah informasi itu bermanfaat gitu ya. Seperti podcastnya Om Deddy gitu ya, ada yang komentar kalau wah ini ya bermanfaat tuh, nah, gitu ya. Komentar-komentarnya menyebutkan bahwa informasi yang dihasilkan walaupun mungkin tidak resmi atau tidak baku dan yang bersangkutan juga bukan jurnalis ya, itu saja informasi yang dibagikan oleh podcast itu bermanfaat bagi pendengarnya. Itu ya. Ya, seperti yang kita bahas beberapa pertemuan sebelumnya, kita membuat konten ya, kolaborasi konten, ada blog dan microblog, dan kemarin ada sudah mengerjakan tugas ya, membuat blog. Nah, saya sudah lihat sebagian ya, tapi nanti kita nilai ya. Apa itu content writing? Content writing, ya, konten, menulis konten. Content writing berarti ya writing konten, tulis konten. Orang yang biasa menulis konten ya adalah content writer. Ya iyalah, content writer ini macam-macam sebenarnya ya. Ada yang berprofesi sebagai dosen gitu ya. Ada yang berprofesi sebagai mahasiswa, ada yang berprofesi sebagai dokter gitu ya, karena ilmunya juga bermanfaat bagi masyarakat. Ada yang berprofesi sebagai direktur, ya, kontraktor, ya, konsultan dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi content writer, bisa menulis ya. Tapi nulisnya nggak sembarangan, ya, nulisnya ada apa karakter ya, ada ciri-ciri gitu ya, ada ciri-ciri. Nanti kita cek ya, seperti apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Jadi ada kalau kita menjadi content writer ya, tentu saja content writer ini tidak berdiri sendiri, mereka punya background, minimal sarjana lah, sarjana apa gitu ya, dia punya pengetahuan tidak itu. Pak, tapi ada yang orang yang memang berprofesi sebagai content writer, iya betul, ada. Dia penuh ya, full content writer. Jadi dia nggak berprofesi sebagai apa-apa, dia melepas itu semua ya. Terus kemudian full dia bekerjanya menjadi content writer. Artinya dia ini adalah salah satu bidang pekerjaan yang bertugas sebagai penulis profesional. Jadi apapun kontennya dia itu bisa gitu ya. Yang nggak bisa biasanya terkait dengan kesehatan. Meski demikian dia akan gunakan rujukan-rujukan, tapi berbahaya juga kalau seperti itu ya. Untuk berbagai kebutuhan, di membuat artikel, ya, membuat jurnal, atau membuat berita serta informasi pada media sosial. Ini yang kita sebut, mereka dibayar ini ya. Nah, kalau kita sudah ngomongin profesional, maka mereka dibayar. Jadi artinya yang kita maksud sebagai artikel itu adalah bagian dari menulis terkait dengan kepentingan atau isu tertentu ya. Kita nulisnya kadang di berita, news ya, dia masa gitu ya. Atau di majalah gitu ya. Ini kita menulis news dengan majalah itu beda ya. Caranya juga beda ya. Jadi bahasanya mungkin nggak kelihatan gitu ya, tapi kita bisa identifikasi. Nanti caranya mengidentifikasi bagaimana. Kemudian ada yang berbentuk jurnal ya. Jurnal ini terkait dengan biasanya ada referensi-referensi ya. Referensi-referensinya ini perlu dicantumkan. Ada teori-teori yang mendasarinya gitu ya. Ada solusi untuk implementasi teori itu ya. Nah, ini jurnal. Beda dengan news ya, majalah apalagi. Jurnal juga demikian.
Kadang-kala majalah ini juga bentuknya seperti jurnal, juga ada investigasinya gitu ya, datanya bagaimana investigasi. Nah, ini ya. Kemudian ada yang disebut sebagai blog yang kemarin Anda kerjakan itu. Saya cuma geleng-geleng aja. Udah, kita cek ya. Nah, ini ya. Jadi kenapa kok geleng-geleng? Karena ini ya, kita untuk menulis sebuah artikel tadi ya, artikel entah itu berita ya, entah itu majalah, jurnal, itu ada caranya ya, ada caranya. Jadi kita nggak sekedar nulis gitu ya, apa ini nulis apa ini gitu ya. Orang kadang ngomel-ngomel ya, apa ini? Jadi ada caranya ini. Caranya adalah 3C ini ya. 3C itu apa, Pak? Clear. Clear itu bersih, maksudnya nggak ada tulisan, waduh, bukan begitu ya. Bukan nggak ada tulisan, tapi ada tulisan, tapi tulisannya itu spesifik ya, fokus gitu ya. Dia nggak ngelamblar kemana-mana gitu ya. Sama seperti saya ngomong hari ini ya, ngomong hari ini tentang content writer gitu ya, content writing gitu ya. Makanya yang saya omongin ya seputar content writing gitu ya. Saya nggak akan membahas mengenai perilakunya orang gitu, apakah Anda terlambat atau tidak, atau Anda nggak masuk, itu urusan Anda. Nah, itu semuanya hal-hal itu nggak terkait dengan content writing, ya nggak usah dibahas gitu ya. Ya, jadi clear, bersih, nggak ada kepentingan-kepentingan lain gitu ya, niat-niat yang misalnya nanti ada pemilu, kita arahkan mahasiswa mengikuti pemilu, ya, nyoblos Pak ini, Pak itu, dan sebagainya gitu ya. Ini artinya nggak bersih. Nah, niat-niat terselubung gitu ya, ada niat-niat terselubung. Ini eh, bukan bukan begitu ya. Tapi jadi bersih gitu. Fokus di tema atau topik yang dibahas. Yang kedua adalah konkis, biasanya itu ringkas gitu ya, ringkas. 150 sampai 200 kata, ringkas banget gitu ya. Ya, tapi nggak selalu ya. Paling enggak konkis ini untuk pembuka ya, pembuka di nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi itu kadang kalau nulis itu hanya beberapa baris saja. Taruhlah satu paragraf itu 2 baris gitu ya, 2 baris itu 2 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat. Itu kalau online ya. Jadi ini kalau online ya seperti itu. Jadi tiap baris atau setiap paragraf itu terdiri dari 2 sampai 3 kalimat saja. Nah itu simple gitu ya. Kenapa kalau begitu? Karena ini sifat dari media sosial itu bukan untuk sama seperti buku gitu ya. Orang kalau mau lebih fokus, orang malah lebih enak baca lewat buku gitu ya. Dia mau lebih nyantai ya bacanya lewat buku. Dan kalau lewat media sosial, perangkat perangkat handphone itu malah banyak distraksi ya, gangguan, banyak distraksi, gangguan, sehingga bacanya cepat juga, polanya juga nggak begitu lama, orang baca lewat itu nggak begitu lama, kecuali kalau main itu bisa lama karena sifatnya hiburan ya. Jadi lebih banyak kepada hiburan. Nah, itu kenapa tulisan itu harus ringkas. Nah, itu supaya orangnya cepat berpindah gitu ya. Pindah gitu ya. Koheren ya relevan lah gitu ya dengan konteksnya, baik konten maupun konteks itu nyambung gitu ya, koheren. Nah, dalam menulis sebuah menulis sebuah artikel itu punya format ya, punya format. Formatnya kurang lebih seperti ini ya. Pertama ada heading. Heading itu apa? Judul ya. Judul ini penting. Judul kadang kita jadikan topik juga ya.
Judul kadang kita jadikan topik juga. Nah, kalau kita lihat tugasmu itu, nanti kita lihat. Judulnya ada enggak? Judulnya nyambung enggak? Asal nulis enggak? Ya, ya namanya belajar kan ya. Pokoknya bikin konten. Pak Subur bilang bikin konten. Ya. Ya. Kemudian ada by oleh siapa penulisnya. Jangan anonim ya. Anonim ini sering ya mengganggu. Biasanya sifatnya orangnya nggak bertanggung jawab gitu ya. Mau ngeritik aja pakai anonim ya, ngapain? Nah, kita terbuka kalau ketikanya kita nggak benar ya sampaikan. Kemudian juga orang kritik itu kadang ad hominem apa itu? Menyerang pribadi, menyerang kelemahan fisik gitu diserang. Ini sudah nggak bagus ya, apalagi seperti itu. Oleh karena itu, untuk membedakan artikel yang ditulis dengan resmi sumbernya, maka kita gunakan apa? Nama sebenarnya ya, jangan Anda tulis nama Anda yang palsu ya, odong-odong. Namanya odong-odong Balikpapan. Aduh, gimana? Mau dianggap tulisannya begitu dibaca wala tulisannya kok amburadul gini. Amburadul males ini buang-buang waktu bacainnya, pikirin gitu. Nah, di internet seperti yang diteliti di pertemuan kemarin ya ada sekitar berapa persen itu hoax ya. Berapa persen itu ditemukan. Itu kalau di Amerika ya. Kemudian apalagi di Indonesia yang wah untung aja pemerintah turun tangan mengatur semuanya agar konten-konten hoax itu tadi diblokir gitu ya, dibuang. Itu mempengaruhi itu ya. Pengaruhi juga. Mengaruhi siapa? Ya pembacanya. Kadang pembaca kita itu orang yang taat-taat. Taat tapi ya kadang ya selonong boy juga kadang. Gimana ya? Saya itu geleng-geleng sama ini ya, apa namanya? Eh pinjol ya, pinjol. Ini lagi ngetren-ngetrennya pinjol ya. Ngetren-ngetrennya pinjol. Pinjol ilegal ini pinjol itu sama aja ya, mau ilegal kayak mau legal kayak kalau legal itu mungkin apa yang kita lakukan itu dilindungi hukum juga. Tapi kalau ilegal tidak dilindungi hukum, sehingga jika ada risiko-risiko yang berakibat fatal, maka ya negara juga nggak bisa berbuat banyak. Tapi syukurlah akhirnya negara turun tangan ya. Nah, itu ya. Risiko seolah-olah diberikan pada masyarakat sendiri gitu yang memutuskan. Nah, ini cuma geleng-geleng gini, itu pemerintah kemudian turun tangan ya, kemudian memberikan advokasi yang melindungi masyarakat yang terjerat terlanjur karena tidak tahu ya, karena banyak yang nggak tahu kan ya, tapi juga ada yang tahu sengaja sih ya. Nah kita lihat yang banyak yang tidak tahu ini loh, karena orang kepepet kan yang pinjam duit kemudian lewat aplikasi itu, dan mungkin bisa jadi awalnya dia tidak tahu, tahunya dari teman gitu ya. Pinjam ini ya, dapat duit nih langsung cair gitu ya. Kan menarik gitu ya. Begitu dia pinjam 1 juta, dapatnya cuma 600.000 gitu. Sisanya kepotong. Loh kok segini tok? Oh ternyata kepotongnya untuk bla 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 bla. Tapi tiba-tiba 7 hari ditagih ya, teror. Waduh, pusing dia. Artinya ternyata pinjamannya bukan cuma 1 juta, ternyata aplikasinya juga melakukan penawaran terselubung ya. Begitu kita yes itu ternyata di yes semuanya ya yang ditawarkan itu. Sehingga tagihannya juga membengkak, bisa langsung tiba-tiba 2 juta, 5 juta, hingga puluhan juta dan ratusan juta itu ya. Sehingga kita bisa agak heran ya, seperti itu kemudian itu bikin pusing juga. Memang rekeningnya masuk gitu, tapi masuknya ya karena
kecerobohan kita ya pengguna itu ya. Nah, oleh pemerintah kan kemudian diperhatikan bahwa itu semua kalau sudah terkait dengan ilegal ya itu nggak usah dibayar gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang beriman, orang beriman, tahu kan seperti itu. Nah, wah, kalau utang itu ya harus dibayar dong. Nanti urusan akhiratnya kayak apa? Nah, kalau urusan akhirat kenapa kok jadi pinjam gitu ya? Kan lucu juga ya. Kalau pinjam seperti itu kan sudah dilarang, kenapa kok diteruskan aja gitu ya? Iya iya, tapi kalau utang itu ya harus dibayar. Sementara pemerintah bilang nggak usah dibayar gitu. Ngapain? Karena itu ilegal sudah. Kalau dibayar malah kamu nggak selesai-selesai gitu ya. Pemerintah bilang gitu kan, dibayar malah nggak selesai-selesai, utangmu malah nggak lunas-lunas. Karena apa? Dinilai masih belum lunas. Lunasnya sampai kapan? Nggak tahu, nggak jelas karena nggak jelas juga. Terus bagaimana solusinya? Ya nggak usah dibayar kata pemerintah gitu ya. Ngapain kalau dibayar apa diteror laporkan polisi gitu ya. Nah itu sebenarnya sudah jelas ya itu ya. Kalau diikuti masyarakat ya itu. Tapi basicnya masyarakat itu kadang ya kalau disuruh apa namanya tidak malah diyain gitu ya. Itulah kalau kadang kita itu saking geramnya ya dengan pola-pola yang ada di netizen, kita juga ikut apa namanya tertarik juga untuk mengomentari ya sehingga muncul meme ya meme di media sosial itu apa tetaplah putus asa jangan semangat gitu ya itu tujuannya apa tujuannya supaya masyarakat yang itu berbalik gitu ya berbalik gitu ya janganlah putus asa nah itu jadi karena sering kali ya sering kali kalau masyarakat itu di apa namanya diseru untuk jangan berbuat ini gitu ya tapi malah melakukan itu nah oleh karena itu dibalik kemudian paradoks ya sudah lakukan itu aja nanti dia akan ragu-ragu untuk melakukan itu kurang lebih seperti itu ya itu ke apa namanya di dalam apa namanya melihat fenomena. Nah, fenomena ini bisa kita jadikan heading gitu ya, jadikan judul gitu ya. Bagaimana melawan pinjol gitu ya. Kebiasaan masyarakat kita supaya apa? Nah, masyarakat kita tidak. Tapi ada kalanya orang itu melihat judul ya melawan ngapain? Akhirnya dia nggak jadi melawan gitu ya. Supaya apa? Kita buat judul yang memang menarik gitu ya. Kalau melawan itu sudah lumrah gitu ya. Bagaimana menyayangi pinjol gitu ya kan jadi tertarik orang kemudian tertarik. Bagaimana apa berdampingan dengan pinjol ilegal itu menarik ya itu pinjol ilegal itu bagaimana kita ya enggak akhirnya orang wih pinjol ilegal akhirnya dia klik kan ya itu ya tapi kalau melawan itu sudah biasa ngapain gitu ya ini yang ada di media sosial ya tapi tulis nih di sini nama Anda juga harus jelas gitu ya baik sekarang kita masuk ke introduction dari konten ya jadi ada judul ada konten kan ya biasanya gitu ya jadi kalau kita buat strukturnya itu ya ada judul kemudian nama nulisnya kontennya ini konten ini kita kelompokkan jadi 3 nih ya kelompok ini konten ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah introduction. Introduction itu kita biasa sebut lead ya, lead. Introduction itu ya perkenalan. Kalau perkenalan itu namanya perkenalan ya nggak lama-lama ya, nggak panjang-panjang. Sama seperti saya kalau ngajar kan ya sudah perkenalan kan sudah di pertemuan pertama. Masa tiap hari saya perkenalan terus kan nggak mungkin. Nah, itu juga dengan ini ya introduction perkenalan itu ya terkait dengan judul ya kenapa kok kita membahas ini sehingga apa sifat dari media sosial itu kita paham gitu ya.
apa namanya, sifat dari media sosial yang orangnya itu dinamis ya, yang bacanya itu banyak rata-rata dinamis, itu dengan baca introduction ini sudah mengetahui biasanya itu arahnya kemana, gitu ya, arahnya kemana. Jadi nggak perlu dibaca semua, gitu ya. Kadang gitu, karena orang baca semua kan kadang nggak punya waktu, gitu ya. Dan dia ingin langsung next 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 berikutnya. Sama seperti Anda ya, nonton video ini misalnya, video ini. Ngapain, udah next 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 aja, di skip skip aja, langsung selesai gitu. Padahal ada hal-hal penting di bagian body yang mungkin itu lebih bermanfaat daripada sekedar introduction mengetahui itu gitu ya. Dan terakhir adalah conclusion. Body ini panjang ya biasanya, di body ini detail biasanya. Nanti kita ada caranya nulis juga bagian body. Conclusion atau kesimpulan, penting ini ya. Jadi ini dihafal ini ya. Ada heading, ada by, paling enggak siapa nama penulisnya itu ya. Nah, kalau enggak ya penulisnya ditaruh di bawah ya, bawah. Ya. Kemudian conclusion. Nah, untuk menulis konten ya, untuk menulis konten kita juga harus menjelaskan ini ya. Kita jelaskan introduction, body dan conclusion ini dengan cara seperti ini ya, bagian konten. Kalau judul, sebenarnya judul itu kita bisa bisa menulis judul itu dalam kalau di koran ya, di koran itu karena space-nya terbatas ya, judul itu nggak boleh panjang-panjang. Biasanya cuma 6 kata gitu ya. Nah, paling panjang 10 kata, tapi nggak panjang-panjang, nggak. Paling maksimal ya 6 kata itu tadi. Ya, di koran, di media massa atau di majalah gitu ya. Jadi majalah itu malah cuma tiga kata saja. Kok bisa ya itu? Kata yang menarik yang mewakili seluruh isi daripada konten ya. Kalau di media sosial, itu konten web gitu ya, konten itu biasanya panjang, bisa lebih dari 6 kata, bisa 10 kata, bisa 10 kata ini sudah panjang banget ya, panjang. Nah, tapi juga nggak terlalu panjang-panjang juga ya, juga dibatasi dan itu juga mewakili seluruh konten. Kenapa panjang di media sosial? Karena di media sosial ini kita tidak hanya sekedar menulis di situ, ya, tidak hanya sekedar menulis, kita juga akan bersaing dengan konten-konten yang lain. Selain itu, konten ini harus ada apa namanya SEO atau Search Engine Optimization. Jadi mengandung itu juga, mengandung itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau orang itu mencari melalui pencarian Google gitu ya, maka dia akan terujuk menjadi rujukan oleh Google, terbaca indeks itu ya. Itu ada cara-caranya juga. Nah, oleh karena itu ada perhatikan itu. Boleh kalau 6 di atas 6 kata ya. Gitu judulnya, judul. Sedangkan konten, kita bahas konten ya. Konten untuk introduction itu biasanya di bagian introduction itu what tema is. Temanya apa? Ini jelaskan. Temanya terkait dengan judul tadi ya. Nah, temanya terkait dengan judul. Biasanya juga di dalam ini selain menyebutkan tema juga menyebutkan konsep 5W 1H. 5W 1H. 5W. What, where, when, why, dan who. Apa itu? Nanti kita bahas ya, kalau nggak tahu. Yang penting adalah waktu ya, waktu dan tempat. O-nya nanti di body ya. Di bagian ini biasanya ada tempat where-nya di sini di word bank itu sebutkan where dan when. Penting ini ya. Biasanya ada kejadian apa, di mana, dan kapan. Nah, itu biasanya di tema bagian ini ada. Kemudian di sini di bagian di introduction itu biasanya isinya ya 2 sampai 3 kalimat saja. Nah, ini yang saya maksud tadi ya.
2-3 baris itu bukan berarti barisnya itu, bukan ya, tapi kalimat ya. Kalimat itu tahu ya, kalimat ya. Kalimat itu minimal ada subjek, ada predikat, ada objek. Aduh, ini. Jadi itu ya. Jadi minimal itu kalimat tunggal. Kemudian keterangannya bisa Anda tambahkan sendiri keterangannya untuk melengkapi kalimat tunggal. Nah, Anda sudah bisa melihat kalimat tunggal tadi, berarti kalau 2-3 kalimat ya kita bisa sudah perkirakan gitu ya. Kemudian masuk ke body. Body itu biasanya mengeksplor atau menjelaskan detail ya, menjelaskan detail. Ada 3 teknik ya detail ini, dan detail ini juga nggak perlu Anda masukkan semua ya. Bisa Anda pilih salah satu ya. Bisa pilih salah satu. Biasanya sih paling gampang untuk mahasiswa, untuk dosen itu ya. Detail yang paling gampang itu yang ini yang terakhir, problem and solution. Ini problem and solution. Keuntungan dan ketidakuntungan. Nah, ini keuntungan dan kerugian. Misalnya kalau kita membahas topiknya tentang online shopping atau belanja online. Belanja online itu ada untung lebihnya ya. Untung lebihnya apa gitu ya. Untung lebihnya jelaskan. Keuntungannya misalnya tentang kalau belanja online itu kita nggak perlu keluar rumah gitu ya. Yang kita hemat itu adalah waktu ya, waktu dan effort gitu ya. Kemudian ongkos biaya untuk menuju ke lokasi shopping itu ya. Jadi kadang seharian kita nggak punya waktu kosong ya, begitu ada waktu kosong justru kita malah lebih condong untuk apa namanya beli ya, beli ke langsung gitu ya. Tapi kadang hari Minggu juga kita masih kerja ya, kerja. Saya itu kadang gitu juga, Sabtu Minggu itu masih kerja ya. Kerjanya gimana? Online ternyata ya. Karena itu nggak ada waktu kadang. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau mau butuh-butuh beli celana misalnya, ini saya pakai celana baru juga. Nah, beli celana misalnya, maka saya harus ke ke toko kan ya, atau beli sepatu gitu ya, terus ke toko. Beberapa kali membeli sepatu ya online gitu ya. Ya, ukurannya memang disebutkan 42 gitu ya, 42. Jadi begitu beli ternyata kegedean ya, blok-blok gitu ya. Jadi ada sisa, kok gede. Ada kalanya beli 42 itu ngepas gitu. Seperti yang Adidas itu saya beli itu beli online, ternyata 42 kok sesek ya, apa namanya, sesak. Pas gitu ya. Jadi, aneh ya, kadang 42-nya nggak cocok. Tapi kalau beli di ini apa namanya shopping langsung gitu ya, kita bisa meraba gitu ya, bisa melihat dan mencobanya terutama ya. Kalau sepatu itu langsung dicoba bisa, oh pas ini sudah. Dan dilihat, oh ini 41 ini gitu ya. Oh ini 42 ini pas ini. Nah, ini seperti yang saya pakai ini saya beli 42 pas sudah. Ya sudah enak ini udah pakai di kaki enak bisa dirasakan. Nah, kekurangannya kalau di online shopping adalah apa? Yaitu tadi nggak bisa merasakan. Kita percaya aja pada itu apa namanya gambar itu ya, gambarnya itu sama keterangannya itu apa namanya hitam. Nah, itu. Nah, itu kita hanya percaya ini kekurangan dari apa namanya online shopping ya. Kalau kita beli baju, beli beli sepatu, beli celana dan sebagainya, kita nggak bisa merasakan kainnya itu tadi ya. Tapi kalau apa yang digambar dengan yang kita terima gitu sesuai, kita puas kadang, pas nih sudah cocok sudah ini bajunya gitu ya. Beli batik kainnya juga bisa diharapkan. Nah itu biasanya juga harganya nggak murah ya, murah. Nah ini yang kita tulis di body ya, di body gitu ya.
jelaskan keuntungan, kelebihannya seperti apa, kurang lebih gitu ya. Kemudian ada juga kalanya kita menulis dengan teknik sebab akibat ya, sebab akibat seperti ini ya, seperti polusi ya, tentang polusi global warming misalnya, pemanasan global. Anda pelajari tentang global warming tadi ya, pelajari global warming. Itu gimana terjadinya pemanasan global, apa efek samping dari terjadinya pemanasan global. Pelajari itu sebab-sebabnya kenapa kok ada pemanasan global dan sebagainya, dipelajari. Nah, dijelaskan di situ sehingga kita bisa membuat artikel itu ya. Fokus ke situ ya. Kita nggak ada kepentingan-kepentingan lain, dan tentu saja kita nanti di akhir-akhir ya, overall views itu adalah kesimpulan bagaimana mencegah nantinya jika terjadi kaos ini ya, polusi misalnya. Masyarakat juga diminta untuk terlibat misalnya. Tapi kalau tidak terlibat, maka efek sampingnya adalah bla 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 gitu ya. Ada kalanya juga problem and solution. Ini ya. Nah, problem and solution ini seperti COVID ya, COVID. Masalah sekarang dunia ini lagi dilanda pandemi misalnya gitu ya. Pandemi COVID. Apa itu pandemi? Apa itu COVID? Nah, jelaskan itu ya. Terus bagaimana masyarakat kalau kena itu ya. Ini efek sampingnya jika orang terkena COVID, jadi bla 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 bla, jelasin. Mereka bisa terkena dari apa namanya sentuhan yang apa namanya ada droplet gitu ya, percikan ludah dan sebagainya, ini bahaya sekali. Jelasin ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah 5M. Misalnya gitu ya, 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan, memakai masker ya. Masa dari dulu sampai sekarang nggak hafal ya Pak Syukur ini. Mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, apa duanya apa? Menghindari kerumunan dan apa terakhir? Halo, halo, pada ngantuk semua ini. Apa langsung dikasih kuis saja ya? Mengurangi mobilitas. Nah, kemudian ini conclusion. Conclusion itu berarti kita menyimpulkan semuanya ini ya. Menyimpulkan semuanya ini. Kalau yang di sini nggak usah disimpulkan. Sini ya, di bagian body ini ya. Bagian body. Ya, tangkap ya ini ya. Ini ya, ada contoh ini ya. Contoh. Kuis, apa namanya, tugas. Ya. Tugasnya ada yang mana ini ya. Nah, cek ya. Kita cek, kita cek. Ya. Ya, tutorial, kemudian, nah ini ya. Ini contoh yang saya berikan ya, kita membuat konten misalnya. Ini sudah lama ini ya, saya tulis ini 2009. 2009 itu kapan ya? 12 tahun yang lalu. 12 tahun tuh sampean masih anak-anak ya, masih SD ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini kurang lebih tulisan ala blog ya, tulisan ala blog. Apa untungnya ngeblog? Nah, ini judul ya, judul. Namanya di mana Pak Subur? Yang di sebelah ini ya namanya. Ini karena blog pribadi ya. Saya tidak nulis nama di sini ya. Jadi ini sudah tidak saya lakukan editing ya, tidak saya lakukan editing. Jadi Anda bisa lihat nih gaya-gaya nulis ya. Kalau blog itu bebas ya, apa namanya, agak cenderung tidak mengikuti artikel-artikel yang ada di
situs-situs yang resmi ya, situs-situs yang resmi. Tidak, dia lebih bebas dan memang dari sudut kita sendiri ya, sudut pandang kita sendiri. Misalnya ini ya, judulnya ini membuat pertanyaan, apa untungnya blog ya? Gitu ya. Apa ya? Pertanyaan ini mengubah ketika hari ini saya ditanya tentang blog saya yang sudah lebih dari 4 tahun berdiri, 2005 ya, bilang. Tapi sebenarnya kelihatan tidak menghasilkan uang. Nah ini karena ada sudut pandang orang gitu ya. Melihat, wah Pak Subur ngeblok ngapain? Buat apa? Aku nggak ada untungnya gitu ya. Kalau ngomong seperti itu, berarti memang betul nggak ada untungnya buat Anda. Kalau itu ngomongnya begitu loh ya. Karena itu ada yang bilang ngomongnya itu doa. Jadi kalau ngomongnya kayak gitu ya sudah itu betul juga gitu ya. Kita nggak bisa menyalahkan. Tapi bagi saya gitu ya, bertanya penasaran apa yang dapatkan dari ngeblok selama ini. Gitu. Bagi saya pertanyaan itu tidak penting. Itu urusanmu gitu ya, misalnya gitu ya. Kenapa? Ya bagi dia sih apa ngeblok memang nggak penting gitu. Bagi Anda memang berpendirian seperti itu, oh nggak penting ya sudah itu nggak penting. Apa yang buat penting kira-kira? Gitu ya. Tapi kita dalam hal ini kita konteksnya adalah belajar aplikasi media ya, bukan sekedar create gitu ya, bukan sekedar create, tapi juga kita mengisinya, mengisi create-nya itu dengan konten yang berkualitas gitu ya. Caranya tentu saja kita berlatih dengan membuat blog ini kita berlatih gitu ya, menulis konten dan akhirnya menghasilkan uang. Saya memang nggak menghasilkan uang ya dari tulisan-tulisan itu tidak menghasilkan, tapi ya setelah berjalan beberapa lama akhirnya menghasilkan uang betul nih ya, dan uangnya juga lumayan ya bisa buat baikin rumah gitu ya, bisa buat ningkatin rumah dan sebagainya kan akhirnya gede ya gitu ya. Jadi betul saya bilangin, kalau saya bilangin gedenya seberapa Pak ya itu gambarannya kalau saya sebut angka kurang etis lah. Jadi kalau saya bilang bisa bangun rumah gitu ya, Anda sudah bisa mikir-mikir ya berapa kira-kira duit yang bisa dihasilkan. Apakah itu murni dari ngeblok Pak? Ya nggak murni sih karena ada intangible ini ya. Itu sudah jelaskan di sini. Maka keuntungan yang diperoleh, ya, nah, keuntungan yang diperoleh ada yang bisa terukur gitu ya. Nah, terukur itu langsung dapatkan dari konten ngeblok itu. Ada yang tidak terukur ini ya. Biasanya yang paling banyak adalah yang tidak terukur apa di intangible yang tidak tampak gitu ya, yang bisa kita manfaatkan dari merasakan setelah kita melakukan ngeblok tadi dapat dirasakan. Nah, ini ya contohnya ya kalau ngeblok awalnya adalah mendapatkan penghasilan, maka ada beberapa yang saya ketahui ini untuk mencari penghasilan ya. Ini B. Jadi kalau ini menurut saya ya mencari penghasilan, maka fokusnya adalah ke yang bawah di bawah ini, list-listnya ini. Saya buat list ini tujuannya untuk mudah aja ya langsung to the point. Tapi kadang kalau dalam tulisan artikel ya, dalam artikel itu nggak membuat poin-poin begini, poin-poinnya dibuat sendiri gitu terpisah, kemudian dijelaskan di bawahnya. Itu boleh-boleh saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar konten kita itu konten yang apa ya, seperti artikel beneran gitu ya, seperti artikel beneran. Nah itu penting ini ya, menurut sudut pandang kita sendiri gitu ya. Tapi kalau kita backgroundnya adalah dosen, maka ngeblok itu bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Ngeblok itu tadi sesuai dengan tujuannya, ya itu tujuannya kalau dosen, ya itu untuk publikasi ya, untuk memberikan menyampaikan materi tentang perkuliahannya gitu ya kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu bisa mencontoh, ya bisa meniru atau mengambil pelajaran dari apa yang ditulis oleh dosen itu. Dan dosen kemudian akan tertarik untuk terpicu untuk selalu memberikan konten-konten yang membangun. Ya, itu ya. Kurang lebih itu ya. Jadi kalau kita mau bisnis mencari dagangan dengan menggunakan blog gitu ya, media sosial, maka hal-hal yang perlu kita lakukan adalah ya menurut saya
fokuslah bagaimana buat konten itu yang menarik gitu ya. Ya, pertama adalah iklan. Blog kadang juga masang iklan, iklan Google AdSense terutama ya. Ini Google AdSense. Kalau kita lihat yang ada di Indonesia ini, ya, ini karena budaya kultural budaya dari kita sendiri ya. Kadang kita itu menganggap hal-hal seperti ini itu nggak ada biayanya atau murah banget gitu ya. Tapi sebenarnya eh, untuk mendapatkan itu ya banyak tantangan. Oleh karena itu iklan-iklan kalau di Indonesia itu agak minim sekali gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita melakukan dengan menggunakan Google AdSense ini ya. Pertama ini ya. Jadi kalau Anda sudah mendapatkan Google AdSense gitu, udah jempol itu udah kayak blog saya yang di syukurah.id gitu. Jadi kalau Anda sudah dapat Google AdSense sudah jempol. Jempol dua untuk Anda gitu ya. Itu artinya Anda sudah siap untuk dimonetize. Apalagi kalau itu ya YouTube, tapi nanti itu YouTube kita bicarakan tentang ini dulu ya. Jadi di Blogger juga kadang nggak dapat iklannya ini ya. Blogger dapat iklan kalau biasanya dari penulis ya, dari luar gitu ya. Dapat dari eksternal gitu ya. Dari apa itu? Ya kalau kalau YouTuber itu biasanya konten berbayar yang ada apa namanya itu kerjasama dengan sponsor gitu ya, sponsor. Ini ya. Jadi dari iklan itu kita bisa dapat tuh. Walaupun mungkin lama itu dapatnya ya kalau cuma mengandalkan Google AdSense. Eh dengan ini ternyata ada teman saya yang dari Jawa sana di Kediri ya. Ini cerita sesungguhnya ini ya, saya nggak ngibul ini. Eh, teman saya itu ternyata keranjingan dengan Google AdSense. Jadi dia diam-diam buat sendiri dan muncul iklannya itu dia klik-klik sendiri. Tapi ditutup kemudian dia gak kapok bikin lagi dia baru gitu. Semboyannya kalau ditutup dia bikin lagi gitu ya. Nah kali ini dia sadar kalau dia melakukan kecurangan gitu ya. Akhirnya dia dia oke deh kalau gitu aku nyewa orang. Nah kemudian dia mengundang ibu-ibu di sebelahnya di tetangganya itu ibu-ibu mbak-mbak yang main medsos. Nah, dia bikin blog ini ya, bikin bikin blog-blog gitu ya. Ada iklannya kemudian diberikan iklan oleh dan dia mengabarkan kalau dia mendapatkan besar. Saya tunjukkan punya saya itu kecil banget, Pak Syukur kecil banget ini diketawain sama dia. Nah setelah itu dia tunjukkan ternyata dia besar banget gitu ya. Kok bisa ini sehari bisa sampai $500 ya? Itu luar biasa ya. Lebih dari $500. Jadi jangankan $1, kalau saya bandingkan punya saya itu ya, itu kira-kira cuma ya $5 lah, $0,5 itu saya sudah cukup bagus itu saya sehari itu ya. Itu itu tanpa manipulasi ya, saya biasa aja. Jadi itu dari klik-klik itu udah $0,5 itu luar biasa. Tapi ini saya kaget ya, $500, bukan hanya 500 $1.000 gitu ya. Banyak banget ya. Ternyata itu nggak awet, hilang semua dia. Kenapa? Diblokir lagi sama blogger Google ya. Kenapa? Curang lagi itu seperti itu. Nah, ya, akhirnya dia bangkrut ya. Bangkrut akhirnya. Kenapa? Itu mengupah, membayar membayar ibu-ibu, mak-mak tadi itu ya. Ya, main komputer, main apa namanya iklan tadi ya. Bangkrut. Nah, kurang lebih itu ya. Jadi artinya kita ikuti apa namanya aturan yang ada di Google AdSense ini ya. Jika bisa dimanipulasi. Atau mungkin bisa dimulasi cuma kita nggak tahu ya kalau ke, kelemahannya di mana. Nah, yang kedua adalah kadang-kala kita menulis ya, jadi penulis gitu ya, dibayar atas artikel itu ya. Ini kayak lebih seperti itu ya. Jasa pembuatan blog ini juga. Ini saya lakukan juga ini ya, saya jelaskan juga.
Nah, penulis ya. Penulis ini saya sudah dapat juga. Jadi ini 1, 2, 3 ini saya dapat ya. Nah, kemudian jasa konsultan ini mengajar hari ini aplikasi media. Saya juga apa namanya bukan hanya mengajar di sini ya. Tahun kapan ya 2019 kemarin di Bontang memberikan pelatihan ini ya. Ya. Kemudian buat e-commerce juga, nah penting juga ini. Saya juga buat e-commerce tapi bukan e-commerce biasa ya, konsultan. Nah, saya ya, jadi ini kurang lebih bisa jadi keuntungan kita membuat gambaran bahwa ini manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh ketika ada konsep ya seperti yang saya jelaskan gitu ya, problem and solution. Kalau penulisan saya ini apa kira-kira bagian apa ya? Advantage disadvantage ya, lebih dia keuntungan ini ya. Ini keuntungan menggunakan membuat blog ya. Bukan problem and solution, bukan cause and effect, bukan, tapi advantage disadvantage ya. Ya, oke ya, bisa ditangkap ya, kurang lebih begitu ya. Kekurangannya pada saja kekurangannya ya masing-masing punya kekurangan ya ini ya. Walaupun belum jelas, belum didetailkan, ya bisa jadi tulisan ini bisa panjang. Ini contoh ya, contoh. Sekarang kita lihat ini ada. Oh mas, masnya aja. Kita lihat punyanya Asyari. Kita lihat punyanya Asyari. Asyari ada ya Asyari. Asyari. Nggak ada. Jalan Nikmo jalan. Ya. Kegiatan yang dilakukan hari Jumat itu nanti lagi tanggal nggak bisa diklik ya. Tanggal 22 ya. Baik, ini blognya Asyari baru 2 ini ya. Tadi baru bikin ini Asyari. Kegiatan yang dilakukan, kalau ini seperti jurnal ya ini ya, jurnal. Lain ya, kita jangan fokus ke jurnal dulu ini, kita membuat artikel dulu ya. Konten tutorial buat blogger, sulit untuk dikoreksi. Nah, perlu nulis juga ya. Kemudian ini kurang ya. Disusun dalam bentuk paragraf-paragraf ya. Jadi di saya ada referensi ya yang perlu kita perhatikan ya. Nah, siswa itu kadang nulisnya sembarangan tadi. Referensi kuliah ini ya, ada buku-buku yang saya miliki ya, beli beberapa waktu yang lalu. Buku pertama adalah Recehan Bahasa Baku Tak Mesti Kaku. Ini Panlanin ya. Ini bukunya ini buku baru ini ya. Murah bukunya kira-kira 80.000. 50.000 kalau nggak salah. Yang kedua adalah copywriting. Copywriting itu tulisannya copywriting gitu ya. Maksudnya ini untuk seni menulis untuk menjual. Yang ini copywriting ya. Menulis copywriting. Nah, ini nanti kita bahas belakangan ini. Karena agak berbeda dengan kalau kita menulis content writing. Kalau content writing kita harus mendalami dulu ya, pelajari dulu. Hampir sama seperti kalau kita mau berargumentasi, kita punya alasan. Alasan itu juga harus memiliki dasar. Ya. Ini asal kecap tuh nggak sesuai dengan apa gitu ya. Teori nggak ada, ya pokoknya kecap-kecap aja tuh. Nah, yang berikutnya adalah ini artikel writing. Ini
tulisannya Nihirsah, orang India ini di YouTube ini. Anda cari sendiri ya. Article writing, how to write an article ini, penting ini. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan untuk kuliah hari ini. Nah, sekarang kita latihan seperti ini. Caranya, contoh latihannya ini kuliah ya. Saya ambil yang sudah ada aja ya. Nah, ini kuliah. Contoh latihannya seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Nah, ini. Jadi pertama kita harus bisa ada sertakan gambar ya. Kalau punyanya Azhari ini kan nggak ada gambarnya apa gitu, kayak orang brudel gitu. Ini ya, nggak perlu lah ditulis ini ya. Kalau ini tanggal ini biasanya merefleksikan dari kegiatan itu. Oleh karena itu kalau di blog ya mungkin bisa sudah tercantum di sini tanggalnya. Dan tanggal nggak perlu jadikan judul sebenarnya. Tapi tanggal itu biasanya dimasukkan di konteks ini. Kita lihat ya contoh yang ada di teks ini contoh. Misalnya ini ya. Ini foto Anda sertakan foto, kemudian judul nih. Judul boleh di atas, boleh kalau di media sosial mungkin tidak terlalu susunannya nggak terlalu dipermasalahkan ya. Kadang judulnya ada di atas, gambarnya di bawah, atau gambarnya di atas, di bawah. Kemudian jangan lupa ini ada nama penulisnya. Misalnya gini, tips dari FEB mengembangkan karakter mahasiswa agar mampu belajar di era digital. Ya, tips dari FEB mengembangkan. Kita nggak pakai koma, Pak, boleh gitu ya. Pakai koma itu biasanya untuk menjelaskan anak dari induk kalimatnya. Induk kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang ini. Biasanya gitu. Pada kemudian menjelaskan ini tips dari SFB. Jadi biasanya ditandai untuk koma. Lalu dibalik-balik gitu ya. Kalau di judul, tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk menangkap saja. Sebenarnya kalau ditulis tanpa koma misalnya, boleh saja. Nah, tip EB mengembangkan karakter. Gitu. Oke, tapi kan kaku ya, kurang sip. Karena ditambahi koma. Atau karakter mahasiswa saat era digital perlu dikembangkan nggak? Gitu. Ada pertanyaan di situ di belakang. Katanya boleh, silakan. Nah, di bagian introduction tablok ini ya, introduction. Introduction ini Anda tandai ya, introduction. Biasanya ada di awal itu ya. Ingat ya. Jadi introduction biasanya menjelaskan tadi ya, kalau di teori ini ya, what theme is the webinar ini ya, mengangkat tema optimalkan peran orang tua ini. Pas ya. Ini saya sudah bikin ini, udah lama belum saya tulis teorinya ini ya. 2-3 baris, 2-3 kalimat. Kita lihat ini, 1 kalimat. 1, 2. Nah, sudah 2 ini. Nah, 2 ya. Panjang kan? 3, tambahin lagi. Kalau kalimatnya pendek-pendek, bisa 3 ya. Baru kemudian isinya, bagian body itu ini. Bisa panjang ini bagian body ya. Nah, bodinya bisa sampai berapa ini? Bodinya bisa sampai, nah ini, bodinya bisa sampai sini. Nah, ini body itu tak kasih warna apa ya? Hijau gak kelihatan. Nah ini, jadi ini body. Kok bisa bodinya panjang banget, Pak? Iya, bodinya panjang banget karena ini explain detail. Ada 3 teknik ya. Nah, bisa kita pakai advantage kayak yang seperti yang saya sampaikan di blog tadi ya. Advantage ini ya. Advantage, disadvantage ya. Atau cost and effect. Nah, silakan.
Kalau yang ini apakah advantage? Kalau yang ini problem and solver. Ya, biasanya dosen kan yang menyampaikan kan Problemnya apa di sini? Problemnya ini ya. Nah, ini problem and solution itu berdasarkan data 42% indeks prestasi kemarin 35. Dari sini melihat analisis kajian persentase ini bisa meningkat. Salah satunya dengan keterlibatan orang tua. Ini problemnya adalah cuma 42%. Kenapa nggak 100% aja? Gitu. Nah ini sudah ada. Maka menjadi solusi. Prodi menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini ya sudah ditulis di sini. Anda bisa pelajari ini ya. Ini sudah ada di website ya. Tulisan saya sudah ada. Nah, ini. Kemudian sampai demikian dijelaskan sampai detail di sini. Kemudian ada solusi-solusi bagaimana supaya kita bisa melakukan itu semua. Tadi saya jelaskan di sini untuk tipsnya adalah mengelola waktu yang baik. Caranya pertama begini. Nah, ini ya. Caranya pertama adalah begini, begitu, begini, begitu. Nah, keempat begini, kelima begini dan sebagainya. Ini solusi ya. Solusi dari dosen. Nah, berikutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada di sini. Walaupun bukan dari semuanya itu tulisan kita, tapi kita bisa mengutip dari pernyataan orang lain ya. Kenapa? Dengan pernyataan orang lain itu kita bisa menggambarkan bahwa semuanya sudah bisa mengambil isi dari konten itu gitu ya. Jadi konten itu nggak harus kita sendiri yang menyimpulkan, jangan. Itu bisa disebut sebagai opini nanti. Nah, kalau menulis berita juga demikian ya. Kalau Anda menulis berita, jangan sampai dicampuri dengan opini Anda. Itu bahaya itu, mencampur dengan opini Anda itu bahaya banget ya. Aduh, seringkali di sini Anda sendiri yang menyimpulkan, waduh, itu bukan berita itu ya, berarti itu adalah opini. Ya. Bedakan antara berita dengan opini. Kalau berita itu kita mengambil dari fakta yang sebenarnya. Ya. Faktanya seperti apa itu yang perlu kita bangun ya. Bentar, baterainya habis. Faktanya seperti apa, itu yang perlu kita jaga untuk disampaikan ke dalam berita itu. Jadi beritanya tetap murni bahwa kita benar-benar menyampaikan berita. Ya. Ya. Itu adalah kalau opini itu sudah tulisannya kadang tercampur dengan opini penulis. Penulis nggak boleh menyimpulkan. Itu bukan berita. Oleh karena itu berita itu harus benar-benar sesuai dengan fakta. Apa yang disampaikan itu, ya itu yang kita tulis gitu ya. Ada juga kita bertindak sebagai, kalau kita kerja ya di tempat kerja gitu ya, kita juga harus bertindak sebagai profesional gitu ya di tempat kerja itu. Artinya tulisan-tulisan kita juga nggak boleh ya melukai, melukai, itu nggak boleh juga. Nah, untuk itu bagaimana? Ya, kita mau latihan nih, latihan nih ya. Ini Anda bisa cari kontennya ini ya. Konten ini bisa dicari di situsnya universitas ya. Kalau Anda belum baca ya, Anda bisa cari sendiri di situsnya universitas. Contohnya seperti apa Pak Subur? Persis ini ya. Ya tadi hanya copy paste gitu aja dari situsnya universitas. Nah, sekarang kuis Anda adalah ini ya. Latihan ya. Anda kerjakan langsung ditulis ya di Microsoft Word ya. Ditulis di Microsoft Word. Anda capture ya. Capture. Ini adalah perkuliahan ya, perkuliahan. Perkuliahan ini adalah terjadi di Universitas Mulia. Perkuliahan ini terjadi di Universitas Mulia di salah satu program studi ekonomi, FEB ya, ekonomi dan bisnis ya. Nah, kuliah ini terjadi di FEB di kelas pagi ya, kelas pagi.
Materi yang dibahas adalah pengantar ilmu ekonomi. Pesertanya ada kira-kira 20 orang dengan salah satu dosen. Kemudian materi yang disampaikan pengantar ilmu ekonomi tadi di pertemuan pertama. Nah, tulislah sebuah konten untuk menceritakan itu semua. Mau pilih yang mana? Advantage kah? Advantage dan disadvantage atau cause and effect ya? Atau problem and solution. Buat itu ya. Susunannya seperti tadi ya. Susunannya seperti hati ini. Susunannya seperti ini, kontennya introduction, body, dan conclusion. Tulis introduction-nya Anda karang sendiri ya. Tapi kejadiannya ada di Universitas Mulia ya. Saya sampaikan tadi ya kejadiannya ya. Saya ulang lagi ini kejadiannya ya. Jadi kejadian ini adalah kuliah pertama kali di Universitas Mulia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ya. Salah satu dosen, boleh Anda sebut dosennya boleh. Kemudian diikuti 20 orang mahasiswa. Nah, kuliahnya blended learning ya. Kuliahnya blended learning. Nah, ini tulislah di Microsoft Word seperti yang Pak Subur tuliskan tadi ya, ada fotonya ya. Kemudian ada judul, ada nama ya. Jangan lupa body ya. Explain body-nya silakan ditulis sendiri. Introduction, jangan lupa introduction, body, dan conclusion ya, conclusion. Iya. Contoh. Dikumpul hari ini juga di sini. Classroom ya. Tunggu ya. Sampai jam 12 belum Jumatan ya. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Ya. Silakan ditulis. Gambarnya nggak usah dikumpul. Gambarnya sudah ada di Pak Subur. Tulisannya aja ya.
Oke ya. Kuisnya sudah muncul di sini. Akan dikerjakan sampai jam 12 ya. Ya, ini. Kalau presentasinya ada ya di sini ya. Halo? Saya masih dapat dilihat orang lain. Kok nggak ada ya? Ini ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tadi hilang ya? Ada, Pak. Oke. Baik. Ini kuisnya ya dikerjakan di classroom, langsung bisa diketik. Lebih terdiri dari format itu ya. Baik, sebelum saya akhiri, Anda kerjakan sampai jam 12, kemudian kumpul. Ini kalau Pak, tidak ada izin pertanyaan, saya akhiri. bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu untuk artikelnya berarti kita kerjakan seperti biasa, Pak ya? Artikel biasa ya, Pak ya? Ya, artikelnya Mengomentari ini foto sesuai dengan itu gambar kan, Pak? ini. Ya, sesuai foto ini. Jadi fotonya sudah saya jelaskan, ini perkuliahan, ada di Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulia. Ya. Perkuliahan ini diikuti 20 orang mahasiswa dan 1 orang dosen dengan mengajar blended learning, karena dia mengajar di sini online sambil ada kamera di sini. Ceritakan dengan gaya konten ya. Apakah Anda bisa menjelaskan menggunakan gaya Advantage, ya, atau menggunakan gaya cause and effect, ya, atau menggunakan gaya problem and solution dari gambar tersebut ya. Saya Anda boleh menyebut nama dosen, tapi dosennya mungkin nggak disebut namanya di sini. Tulis saja namanya siapa, misalnya gitu ya. Dan Berarti, ini Pak, mungkin saja Anda ikuti. izin, Pak, untuk yang tadi body itu berarti salah satu aja, Pak ya? Untuk kayak yang kita buat kayak yang tadi kan ada disadvantages sama advantages tadi itu, Pak. Itu berarti Ya, kita boleh boleh salah juga. satu makanya, Pak ya? Kurang lebih seperti ini ya. Jadi tempel gambar bagian depannya ya. Kemudian ada bodinya ada menjelaskan ini detail ya. Saya blok ini ya. Nah, bodinya boleh panjang, boleh silahkan berapa halaman boleh, 1 halaman juga boleh. Pokoknya jelaskan gitu ya. Kemudian di bagian akhir ada conclusion ya. Conclusionnya ini seperti apa Anda bisa pelajari dari sini. Saya sehingga blog Anda itu nggak garing kayak tadi ya. Garing. Ya, ada lagi? Terasa jelas ya? Ya. Waktunya sampai jam 12 ya, diketik langsung tak tok tak tok tak tok tak tok kirim ya. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu insya Allah di depan ya. Selamat siang. Pagi, Pak. Siang, Pak. Siap, Pak.